Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iren Malin Mutiara Sibarani, kelas 12 MIA 12. Di video ini saya akan memaparkan jawaban dari 7 soal ujian kami yang diberikan oleh guru tentang matematika keuangan. Selamat menonton dan mari kita kerjakan juga di rumah, oke? Soal nomor pertama, ubahlah 15% di atas 100 dalam bentuk berikut. Yang pertama, pecahan sederhana. 1A pecahan sederhana, rumusnya P 100 ditambah P, karena di atas 100% makanya kita menggunakan plus. P-nya itu 15, 100 ditambah 15 sama dengan 15 per 115, sama-sama dibagi 5. Di ruas atas dan di ruas bawah sama-sama dibagi 5, kita peroleh 3 per 23. Yang kedua itu B. B-nya itu pecahan ubahlah 15% di atas 100 dalam bentuk persen. Persennya itu rumusnya P 100 ditambah P sama dengan X per 100. P-nya itu 15. 100 ditambah 15 sama dengan X per 100. 15 per 115 sama dengan X per 100. Ini tinggal kali silang. Kita tinggal kali silang dari ini ke sini, ini ke sini. 115 kali X berarti 115. X sama dengan 1500. X sama dengan 1500 per 115. Yang hasil kita peroleh adalah 13,04. Kenapa kita tidak membawa sama dengan? Karena ini tidak bulat ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan tanda ini. Baru yang C. C ini ditanya persen di bawah 100. Berarti ini P 100 ditambah P. Kenapa tidak ditambah? Karena tadi berakar dari soalnya yang di atas 100. Berarti lebih besar dari 100. Jadi P per 100 tambah P sama dengan N 100 dikurang N. Kenapa dikurang? Karena persen di bawah 100. Karena persen di bawah 100. Jadi P-nya tinggal kita masukkan 15. 100 ditambah 15 sama dengan N-nya nggak diubah teman-teman, karena itu yang mau kita cari. 15 per 115 sama dengan N per 100 kurang N. 15 ini tinggal dikali silang saja sama seperti tadi ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini berarti 115 kali N, 115 N sama dengan 100 kali 15, 1500 dikurang 15 kali N, 15 N. Baru jadi kita peroleh ini 115 N kurang 15 N. Ini pindah ruas jadi 130 N. Ini kan minus, pindah ruas jadi plus, sama dengan 1500. N sama dengan 1500 dibagi 130. Ini hasilnya N-nya sama dengan 11,53. Nomor 2, diketahui modal sebesar 10 juta akan dibungakan. Kita tulis dulu yang diketahui. Nomor 2 MO ya teman-teman, karena ini modal sebesar 10 juta. M0 nya berarti 10 juta dibungkan dengan sistem bunga tunggal selama 3 tahun 4 bulan 15 hari. Berarti ini T waktu yang dibutuhkan, yaitu 3 tahun tambah 4 bulan tambah 15 hari. Baru disebutkan di sini suku bunga 5% tiap triwulan. Suku bunganya itu 5% per triwulan. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, ya yang ditanya itu adalah tentukan besar bunga. Ditanya besar bunga dan
modal setelah dibungakan. Berarti MT, modal terakhir, oke? Jadi ini sebelum kita mengerjakan ini, sebelum kita mencari ini, kita harus mengubah tahun ini menjadi triwulan. Jadi 3 tahun itu sama dengan 3 tahun 36 bulan tambah 4 bulan tambah 15 hari. Tadi ini sama ini sama-sama dikali, ditambahkan, ini ditambah dulu 40 bulan ditambah 15 hari. 40 bulan ini kita kali 30 karena ini kita akan ubah dulu ke hari. 4 bulan kali 30 sama dengan 1200 hari tambah 15. Berarti 1215 hari. Kalau kita ubah dalam bulan teman-teman menjadi ini sama-sama dibagi 30 jadi 40,5 bulan. Ini masih bulan, ini padahal triwulan. Yang dimintanya adalah triwulan. Berarti ini kita ubah lagi, kita bagi 3. Triwulan itu 3 bulan. 40,5 bagi 3 adalah 13,5 triwulan. Oke. Setelah itu kita bisa mengerjakan. Setelah dapat T yang dibutuhkan, kita bisa mengerjakan B. Rumus B adalah I kali M0 kali T. I-nya sudah diketahui, yaitu 5%. 5% itu sama dengan 0,05 dikali, karena 5/100 ya. M0-nya itu 10 juta. 10 juta dikali T-nya itu waktu yang udah kita ubah tadi ini, 13,5 triwulan. Langsung kita buat. Oke. Berarti yang kita dapat 0,05 dikali 10 juta dikali 13,5, 6.750. 6.750. Oke. Dapat B-nya kan? Setelah itu kita disuruh mencari MT. MT itu rumusnya MT sama dengan M0 tambah B. M0 ini teman-teman tadi 10 juta ya. 10 juta tinggal masukkan saja 10 juta ditambah B-nya itu ini 6.750. 6.750. Ini hasilnya itu 16.750.000. Dah. Berarti tadi sesuai dengan soal ditanya besar bunga dan modal, berarti besar bunganya sebesar 6.750 serta modal setelah dibungakan berarti 16.750 yang akan dibayar. Ya, diketahui pinjaman dengan sistem diskonto 6% tiap triwulan akan dikembalikan setelah 1 tahun 2 bulan 20 hari. Nomor 3 berarti ini diskontonya 6% per cawu. Cawu itu triwulan itu singkatannya jadi cawu ya teman-teman. Artinya itu 1 tahun tambah 2 bulan tambah 20 hari. 20 hari jadi 12 bulan tambah 2 bulan tambah 12 hari. 20 hari. Setelah itu jadi 420 hari ya. Kalau diubahkan jadi 14 kali 30, 420. Jadi 440 totalnya semua. 440 bagi 30 ya teman-teman. Berapa bulan kita dapat? 14,66 bulan. Ini masih bulan. Yang diminta adalah cawu. Berarti dibagi 4 dong. Berarti 3,66 cawu. M0-nya itu 3.900.000. Oke. Baru langsung kita cari. Yang ditanya itu MT-nya teman-teman. MT-nya sama dengan M0 kurang D. Dimana D ini I kali T. I-nya itu
I-nya 0,06, tadi kan 6%, jadi 6/100, 0,06 kali 3.900.000 kali 3,66 cawo. 3,66 ini ya, 3,66 cawo. Pokoknya kita buat aja langsung sini biar jelas ya. 3.900.000 M0 nya tadi segitu ya. Ini 0,06 kali 3,9 kali 3,66 cawo. I 60 3,6 cawo. Berarti ini 3.900.000 segini hasilnya, kurang 234.003,66. Jadi hasilnya itu nanti 3.665.996 perak sekian. Gitu teman-teman. Yang keempat adalah tabel berikut merupakan data pinjaman anggota koperasi X dengan suku bunga tunggal 11% per tahun. 11% per tahun berarti ketahui N persennya sama dengan 11%. Ini dapat kita uraikan teman-teman menjadi 10% ditambah 1%. Kenapa kita uraikan? Biar dia lebih mudah teman-teman dalam carinya. Kalau kita buat langsung 11%, ini akan hasilnya itu ganjil yang akan membuat kita lama prosesnya, lama mencarinya. Jadi kita akan uraikan 10% tambah 1%. Dan setelah itu diketahui nih semuanya nama anggota dari A sampai G sesuai dengan ini, sesuai dengan data. Baru jika 1 tahun kita asumsikan adalah 360 hari. 360 hari, maka tentukan pembagi tetap. Berarti yang pertama kita cari adalah pembagi tetap. Ini nomor 4 ya. Pembagi tetap itu rumusnya 360. Kenapa 360? Karena 360 itu adalah hari yang ditetapkan dari data tersebut. 360 per N. 360 per N-nya itu adalah N persen. Tadi kita pakai yang 10% dulu. Karena yang 1% nanti akan kita pakai di penghujung jawaban. Jadi ini 360 per 10 sama dengan 36. Oke, yang A dapat. Yang B jumlah angka bunga. Jumlah angka bunga teman-teman di sini kita cari yang 10%-nya dulu. Jumlah angka bunga yang 10%. Bunga 10% sama dengan ini jumlah angka bunga per pembagi tetap. Oke. Pembagi tetapnya tadi kan 36. Ini pembagi tetapnya teman-teman. Tapi jumlah angka bunga ini apa gitu. Jadi kita harus mencari jumlah angka bunga terlebih dahulu. Jumlah angka bunga itu kita peroleh dari data ini semua teman-teman. Jadi sabar ya, kita akan buat di ini bentuknya. Jumlah angka bunga itu rumusnya adalah jumlah angka bunga rumusnya adalah M jumlah angka bunga. Mencarinya itu adalah M dikali T per 100. Dari soal ini M-nya itu pinjamannya 20 juta. 20 juta dikali waktu teman-teman. Waktunya ini sini 20 hari kali 20 hari per 100. Jadi kita dapat nanti itu 40 juta. 40 juta. 40 juta. Ini untuk yang A ya. Sedangkan yang B kita harus mencari semuanya sampai datanya berapa, sebanyak apa datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-7-nya harus kita cari satu persatu menggunakan rumus ini. Berarti kita langsung saja ini yang kedua 10 juta
kali 120 hari ya, disesuaikan dengan data. 100 sama dengan 12 juta teman-teman. Kalau yang C itu 12 juta kali 150 hari per 100 sama dengan 18 juta. Yang D 11 juta kali 125 hari per 100 sama dengan 13 juta 750.000 teman-teman. Yang E 7 juta 500 dikali 70 per 100 sama dengan 5 juta 250.000. Sedangkan yang F 9,5 juta 9.500.000 dikali ini 100 hari per 100. Ini tinggal straight jadi 9 tetap 9.500.000 ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah data G 8.500.000 dikali waktunya adalah 80 per 100 sama dengan 6.800.000. Oke, ini semua yang kita peroleh. Ini yang A 40 juta tambah 12 juta 18, 13 juta 750.000, 5 juta 250.000, 9 juta 500, 6 juta 800. Tapi di sini ditanya teman-teman tadi tuh jumlah angka bunga, di mana jumlah angka bunganya ini dijumlahkan. Oke, tadi sudah saya jumlahkan dan teman-teman juga boleh nanti di rumah jumlahkan atau kerjakan ulang soal berikut ini. Tadi itu hasilnya 105 juta 300.000. Pembagi tetapnya berapa tadi teman-teman? Pembagi tetapnya tadi 36 ya. Dapat dari sini. Baru ini hasilnya tadi dari kalkulator adalah 2.925.000. 2.925.000. Nah, bukan sampai di sini saja. Kita lanjutkan nomor 5. Diketahui modal sebesar 20 juta akan dibungakan dengan sistem majemuk. Udah beda ya teman-teman. Tadi itu sistem tunggal atau bunga tunggal, ini udah bunga majemuk gitu. Jadi waktunya itu nomor 5 ya. Waktunya itu 2 tahun 3 bulan 27 hari. Berarti ini jadi 24 bulan tambah 3 tambah 27 per 180. Kenapa 180? Karena suku bunga tiap semesternya. Ini kan hari, jadi kita ubah juga satu semester itu ada 6 bulan. 6 bulan kali 30 hari sama dengan 140. Kita peroleh 93 per 20. Itu adalah waktu T-nya ya teman-teman. Baru setelah itu diketahui modal ya teman-teman, MO-nya, M0-nya maksudnya 20 juta. Setelah itu MT-nya, karena modal yang awalnya tadi 20 juta itu menjadi 22 juta 946 sekian. Berarti 22 juta 946 850,73. Yang ditanya ini adalah I-nya teman-teman, karena suku bunga tiap semesternya. Tanya I, berapa I-nya? Kita tahu rumusnya itu adalah MT sama dengan M0 1 tambah I, ini I yang akan dicari nanti, pangkat T. Oke, MT tadi udah diketahui 22.946.850,73 sama dengan 20 juta di 1 ditambah I-nya tadi belum diketahui teman-teman, karena itu yang mau kita cari. T-nya adalah 93 per 20. Selanjutnya kita akan membagi ini terlebih dahulu. 22.946
850,73 dibagi 20 juta sama dengan 1 tambah I 93 per 20. Kalau ini dibagi hasilnya itu akan 1,473425 sama dengan 1 tambah I 93 per 20. Nah, setelah itu kita pindahkan ke sini menjadi akar ya teman-teman. Jadi akar kita buat 93 per 20 dari 1,473425 sama dengan 1 tambah I. Setelah itu kalau dihitung di kalkulator hasilnya itu akan 1,03 sama dengan 1 tambah I. 1,03 ini 0 ya teman-teman. Ini pindah ruas jadi kurang 1 sama dengan I. 1,03 kurang 1 adalah 0,03 sama dengan I. Berarti I-nya sama dengan 0,03. Kita kalikan 100% agar kita mendapat persen. Karena yang tanya suku bunga teman-teman. 0,03 kali 100% sama dengan 3%. Berarti I-nya adalah 3%. Ya, soal nomor 6, diketahui modal sebesar 50 juta. 6 modalnya M0 sama dengan 50 juta teman-teman. Baru diketahui I-nya. I-nya itu suku bunganya 1,5% per triwulan. Yang dimana 1,5%, 1,5 per 100 berarti 0,015. 0,015, oke. Baru lanjut MT-nya teman-teman. MT-nya karena nilai akhirnya menjadi 100 juta. Berarti ini 100 juta. Oke. Berarti yang ditanya itu adalah lama waktunya dalam bulan. Berarti ini T yang ditanya. T dalam bulan. Oke, berapakah dia? Mari kita jawab. Rumusnya itu adalah MT sama dengan M0 1 tambah I kali T. Sama seperti tadi karena ini sama-sama bunga majemuk ya teman-teman. Nomor 5 bunga majemuk, sedangkan nomor 6 juga bunga majemuk. MT-nya tadi sudah diketahui 100 juta. M0-nya 50 juta. Ini tinggal 1 tambah I-nya tadi 0,015. T-nya akan kita cari. Ini teman-teman kedua ruas ini dibagi 50 juta atau 100 juta dibagi 50 juta. Ini pindahkan ke sini menjadi bagi. Berarti 100 juta bagi 50 juta sama dengan 2 teman-teman. 2 berarti yang sisa 1 tambah 0,015 adalah 1,015 pangkat T. Ini 2 ya teman-teman. Terus ini kita jadikan bentuk logaritma, di mana kita akan mendapatkan log 2 sama dengan log 1,015 pangkat T. Setelah itu T-nya yang akan dicari, kita buat log 2 per log 1,015. 1,015 log 2. T-nya 46,56 triwulan dalam bulan teman-teman. Jadi T yang kita dapat tadi 46,56 triwulan. Kita menjadi bulan jadi 558,72 bulan. Teman-teman bisa nanti menggunakan kalkulator ya. Akhir diketahui modal sebesar 20 juta teman-teman. Berarti modalnya itu nomor 7 20 juta ya. Akan dimulakan dengan sistem majemuk sama seperti tadi, waktunya itu 4 tahun.
Jika pada setiap akhir tahun tarik 2 juta, maka tentukan modal akhir setelah penarikan tahun keempat. Apabila diketahui besar suku bunganya adalah 7%. Ya 7%-nya ini bukan 4 tahun itu 7%, teman-teman. Itu salah. Karena di sini kalau kita cermati dengan baik, 7% itu per tahun, teman-teman. Jadi kita langsung jawab. Yang pertama kita buat seperti ini. I1. MT sama dengan M0 1 tambah I kali T. MT yang mau dicari berarti M0-nya 20 juta. 1 ditambah I-nya tadi 7% ya teman-teman. 7% berarti 0,07. Ini tadi per tahun saya bilang, berarti waktunya ini adalah 1. Oke. Ini 20 juta. 1 tambah 0,7 1,07 ya. Berarti kalau ini kita kalikan mendapatkan hasil 21.400.000. Nah, terus ini ditarik teman-teman. Ditarik 2 juta. Otomatis ini yang harus dibayar, tapi dia menarik 2 juta. Jadi sisanya itu kita kurangi aja. Ini sama ini dikurang sama dengan 19.400.000. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua I2. Sama seperti tahap yang atas. Jadi ini bertahap gitu teman-teman, sampai kita nanti ini M1 ya. Mendapatkan M terakhirnya. Oke. Setelah 4 tahun nanti. Berarti ini 1 tahun pertama segini dia. Nanti ini tahun 2 tahun jadi berapa gitu. Jadi ini kita masukkan yang sisanya tadi teman-teman, itu yang kita masukkan menjadi MO-nya, M0-nya. 19.400.000 1,07 langsung saja ya. Karena sama semua. Sama 1 tambah I-nya tetap 1 tambah 0,07 pangkat 1. Jadi tetap 1,07. Berarti 19.400.000 kali 1,047 berarti 20.758.000. Kita juga ditarik 2 juta, jadi sisanya itu langsung saja ya, kurang 2 juta ya. Kurang 2 juta, sisanya itu 18.750.000. Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga kita buat. Tahap yang ketiga itu M1 juga. Ini tadi, sisanya ini kita buat. Jadi M-nya ini tahun yang ketiga teman-teman, tetap sama 1,07 dikalikan mereka berdua mendapat hasil 20.062.500 perak. Kurang ini yang ditarik ya teman-teman, ditarik tadi 2 juta. Karena ditarik 2 juta teman-teman. Nah, setiap akhir tahun. Jadi setiap tahun itu 4 tahun berturut-turut. Contohnya tahun pertama ini tadi hasilnya ditarik 2 juta. Tahun kedua ini hasilnya ditarik lagi 2 juta. Gitu-gitu. Pokoknya itu rutin setiap tahun. Bertahap, berulang gitu. 20 juta, 62.500 kurang 2 juta hasilnya 18.062.500. Dan tahap yang terakhir teman, tahap yang keempat itu adalah MT-nya. MT-nya ini 18 juta 062.500 sama ya teman-teman, sekali 1,07 berarti hasilnya itu 19.326.875 perak dikurang 2 juta ya teman-teman. Dikurang 2 juta berarti hasilnya 17.326.875 perak. Seperti inilah pokoknya MT yang jadinya. Jadi modal akhir setelah penarikan pada 4
pada tahun keempat apabila diketahui besar suku bunganya adalah 7%, ini dia modal akhirnya. 17.326.875 perak. Jadi itu bertahap. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai tahun keempat yaitu adalah modal akhir yang diperoleh. Sekian. Nah, sekian video pemaparan yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.